UJT. Nah, UJT itu macamnya ada dua. Yang pertama ada UJT independent sample, kemudian ada UJT paired sample. Nah, pada umumnya UJT itu adalah untuk membedakan rata dua kelompok. Kemudian bedanya di mana antara UJT independent sample sama UJT paired sample? Nah, perbedaannya itu kalau di UJT independent itu kelompok subjeknya itu ada dua gitu. Jadi maksudnya itu misalkan di sini ada kelompok 1, kemudian di sini ada kelompok 2 di iniin jadi A2. Misalkan di sini variabel bebasnya itu adalah jenis kelamin. Nah, variabel bebas itu adalah kelompok ini. Jenis kelamin itu ada dua, laki-laki sama perempuan. Jadi nanti di sini dalam satu kotak ini itu berarti isinya laki-laki semua. Nah, di A2 di kelompok yang kedua ini isinya perempuan. Kemudian dalam satu kelompok masing-masing kelompok ini itu akan dikenai satu kali pengukuran. Misalkan variabel tergantungnya itu adalah prestasi belajar gitu kan. Ini variabel tergantung. Kita pengen tahu kira-kira prestasi belajar, ada nggak sih perbedaan prestasi belajar itu berdasarkan jenis kelamin, atau ada nggak ya perbedaan prestasi belajar antara laki-laki sama perempuan. Nah, itu maka di sini nanti kita lakukan satu kali tes prestasi belajar. Nah, di sini juga kita lakukan satu kali tes prestasi belajar. Nanti hasilnya itu baru kita bandingkan. Kalau misalkan ada perbedaan, maka dibandingkan mana yang prestasi belajarnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau misalkan pada uji paired sample itu hanya ada terdiri dari satu kelompok subjek. Misalkan di sini kita samakan ya variabel tergantungnya ini masih menggunakan prestasi belajar. Kita pengen tahu nih prestasi belajar, tapi di sini variabel bebasnya kita ganti menjadi metode pembelajaran. Nah, dalam satu kelompok ini, satu kotak ini, itu berarti di sini metode pembelajarannya ada metode. Yang pertama itu metode ceramah, kemudian yang kedua metode diskusi. Tapi kelompok subjeknya itu sama. Misalkan di dalam satu kotak, di dalam ini, dua kotak ini, itu kita pengen menguji prestasi belajar 10 siswa dalam satu kelas. Gitu ya. Dalam satu kelas itu ada 10 siswa yang kita ingin tahu prestasi belajarnya. Kira-kira menggunakan metode pembelajaran ceramah dan juga diskusi ada perbedaannya nggak ya? Gitu. Misalkan di A1 ini pada saat awal semester sampai UTS itu kita menggunakan metode ceramah. Kemudian nanti akan dilakukan pengukuran, satu kali pengukuran prestasi belajar. Nah, setelah itu ini kan dari awal sampai UTS pakai metode ini, kemudian diukur menggunakan tes prestasi belajar. Nah, setelah UTS sampai UAS itu kita ganti metode belajarnya menggunakan metode diskusi. Setelah itu baru kita lakukan tes lagi prestasi belajarnya. Nanti dari ini kedua tes ini akan diperbandingkan, kira-kira ada nggak perbedaannya gitu. Kalau misalkan ada perbedaannya, dilihat kira-kira metode pembelajaran yang mana yang membuat prestasi belajar 10 siswa ini lebih baik atau lebih meningkat, seperti itu.